Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Sungguh kemurahan Tuhan harus kita syukuri. Kita masih ada sebagaimana kita ada. Sekalipun ketika kita perhatikan suasana yang ada di negeri kita ini masih mencekam. Setiap orang, setiap keluarga saat ini mengalami problem yang sama. Ada kecemasan, ada kekhawatiran, bahkan sebagian ada yang merasakan takut. Lalu sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan, apakah kita juga perlu merasakan cemas, khawatir, atau bahkan takut? Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita selalu mengingat bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Dia berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, situasi seperti apapun yang sedang kita hadapi, yakin dan percayalah, Dia sanggup untuk melindungi kita. Suatu kali anak saya bertanya, "Pak, aku bosan di rumah. Aku mau keluar. Aku mau jalan-jalan." Lalu saya berkata, "Oh, jangan." "Kenapa, Pak?" Saya jawab, "Di luar banyak penyakit, bahkan penyakit yang mematikan. Kita harus di rumah, tetap tinggal di rumah sampai semua sakit penyakit itu tidak ada lagi." Saya jadi teringat ketika murid-murid Tuhan Yesus, sementara mereka naik di dalam perahu mereka di suatu malam yang gelap, mereka tidak lagi merasa nyaman, tidak lagi merasakan ketenangan. Kenapa? Karena badai dan gelombang menghempas, menerpa perahu mereka. Tentu sebagai manusia normal, manusia biasa, mereka pasti merasakan yang namanya cemas, khawatir, bahkan rasa takut itu pasti ada. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana badai begitu besar membuat gelombang itu menerpa, menghempas perahu mereka, dihempas ke sana kemari. Mereka harus terombang-ambing dengan berbagai macam perasaan, yang jelas perasaan takut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mereka melihat sesuatu yang mendatangkan maut itu menerpa hidup mereka. Sama seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Dan ketika mereka menghadapi badai menerpa hidup mereka, di tengah ketakutan mereka, mereka berseru, berteriak, "Tuhan, tolong, kami binasa, Tuhan." Puji Tuhan, Tuhan mendengar teriakan mereka. Tuhan bangun dari tidurnya. Tuhan menolong mereka. Saya percaya di tengah situasi kondisi saat ini, kita hanya bisa berseru kepada Tuhan, "Tuhan, tolong kami." Yakin dan percayalah,
Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita bersikap seperti Daud yang begitu mempercayai Tuhan. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mari kita juga mengatakan yang sama. Tuhan adalah gembalaku. Bahkan ketika Daud mengalami berbagai macam kesesakan di dalam hidupnya, dia masih bisa berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Mari saat ini kita imani, kita yakini. Sekalipun saat ini seolah-olah kita berjalan di dalam lembah yang kelam, bahkan kita seperti murid-murid Tuhan Yesus di tengah danau yang diserang oleh badai dan gelombang kehidupan. Kita hanya melihat kiri kanan muka belakang, semuanya gelap. Kita hanya bisa melihat bagaimana kita diombang-ambingkan ke sana kemari oleh berita-berita yang ada. Namun satu hal yang harus kita pegang, apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus, biarlah itu kita lakukan. Mari kita berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Dan kita juga berkata seperti Daud berkata kepada Tuhan, Engkaulah gembalaku, aku tidak takut. Sekalipun aku berjalan di dalam tahun yang penuh kekelaman, hari-hari yang penuh kekelaman, berhadapan dengan badai penyakit yang mematikan, mari kita katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena kita punya keyakinan, Dia Yesus Tuhan menyertai kita sampai pada kesudahan zaman ini. Dan ketika kita berseru kepada Dia, Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita. Oleh karena itu, biarlah ini menjadi perenungan dalam hidup kita. Segala sesuatu ada masanya. Ada waktunya kita berhadapan dengan badai dan gelombang kehidupan. Tapi ada waktunya kita memperoleh kemenangan. Karena kita memiliki Tuhan yang sangat-sangat mengasihi kita. Tetap berpegang pada firman Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap berikan waktu kita untuk kita tetap dekat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, yang telah memberikan Yesus Kristus Putramu untuk menebus kehidupan kami, membayar segala dosa kami dengan darah yang mahal. Kami bersyukur karena kami telah menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami percaya Engkau tidak akan membiarkan kami mengalami hal-hal yang bisa membuat kehidupan kami jauh dari Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya segala persoalan yang kami hadapi dan yang terjadi, semua adalah alat Tuhan untuk membentuk hidup kami, membawa hidup kami, untuk boleh melihat keajaiban-Mu, mujizat-Mu di dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Kami mau tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi Engkau menyertai kami. Bahkan Engkau menggendong kami, sehingga kami boleh dimampukan melewati setiap badai kehidupan. Dan kami memperoleh kemenangan dengan Engkau Tuhan. Memberkati setiap pendengar, supaya perenungan ini membuat iman kami tetap bertumbuh, membuat pengharapan kami tetap tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, lindungi kami semua,
Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin.